Selamat datang petani vanili Indonesia, nama saya Daniel dan kanal ini adalah untuk membantu petani vanili meningkatkan praktek pertanian yang baik untuk mengurangi terjadinya penyakit di perkebunan vanili dan meningkatkan hasil dan umur tanaman vanili. Video hari ini adalah tentang pemilihan pohon pelindung. Tujuannya adalah untuk memilih pelindung yang cocok untuk tanaman vanili, untuk memanjat dan untuk memasok cahaya naungan yang dapat disesuaikan untuk tanaman vanili. Apa ciri-ciri utama pohon penyangga dan pohon peneduh vanili yang tepat? Mudah diperbanyak dengan stek berdiameter lebih dari 5 cm, tumbuh cepat dan memiliki cabang lateral yang mudah dibentuk, mudah dipangkas dan cepat tumbuh kembali, dapat tumbuh kembali setelah pemangkasan penuh, cukup kuat untuk menopang berat vanili dan sesekali angin kencang. Memiliki akar yang dalam yang tidak bersaing dengan akar vanili. Cukup tahan terhadap hama dan penyakit. Pohon penyangga antara lain gamal, jarak, pagar, lamtoro, dan dadap. Pohon pelindung yang paling umum digunakan adalah gamal. Pohon gamal memenuhi semua karakteristik pohon penyangga yang tepat seperti tumbuh cepat, mudah dipangkas dan dibentuk, toleran terhadap pemangkasan 100%, memiliki toleransi yang baik terhadap angin kencang, memiliki masukan nitrogen yang tinggi, memiliki ketahanan yang baik terhadap hama dan penyakit, dan cocok untuk semua ketinggian. Sangat penting untuk menggunakan stek dengan diameter minimal 5 cm. Saya sering melihat pohon gamal tipis mulai tumbang dengan berat tanaman vanili, dan saya sangat berharap Anda tidak melakukan kesalahan itu sekarang karena Anda sudah tahu bahwa penting Anda menggunakan gamal dengan diameter minimal 5 cm. Terkadang petani mengatakan bahwa memilih untuk tidak menggunakan gamal karena kehilangan daunnya saat musim kemarau. Namun, hanya cabang yang tua yang mengalami defoliasi musiman. Itulah mengapa penting untuk memangkas pohon-pohon pelindung Anda secara teratur sehingga tanaman Anda hanya akan memiliki cabang muda selama musim kemarau dan tidak akan kehilangan daunnya. Saya merekomendasikan penggunaan gamal karena merupakan pohon legum yang tersedia secara luas. Jarak pagar memiliki ciri-ciri berikut yang sama dengan pohon gamal. Itu adalah pohon yang tumbuh cepat yang dapat dengan mudah dipangkas dan dibentuk. Ini juga toleran terhadap 100% pemangkasan. Selain itu, toleran terhadap angin kencang. Berbeda dengan pohon gamal, jarak pagar tidak terpengaruh oleh defoliasi musiman. Namun ini adalah pembawa jamur di iklim basah. Selain itu, dia tidak memberikan input nitrogen apapun. Jika Anda memilih jarak pagar sebagai pelindung, maka Anda gunakan stek dengan diameter minimal 3 cm. Beberapa petani menggunakan lamtoro sebagai pohon penyangga. Namun, saya tidak merekomendasikannya karena tidak cepat tumbuh dan tidak mudah dibentuk. Apalagi memangkasnya tidak semudah itu, meski toleran terhadap pemangkasan 100%. Di sisi lain, lamtoro lebih toleran terhadap angin kencang daripada pohon hidup lainnya di video ini. Jadi, jika daerah Anda terkena angin kencang, Anda dapat mempertimbangkan lamtoro sebagai pohon penyangga untuk perkebunan Anda. Selain itu, lamtoro juga memberikan input nitrogen yang baik dan memiliki ketahanan yang baik terhadap hama dan penyakit. Jika Anda memutuskan untuk menggunakan lamtoro, gunakan stek dengan diameter minimal 3 cm. Dadap memiliki karakteristik yang sama dengan pohon gamal. Jika dadap lebih banyak tersedia di wilayah Anda, maka Anda dapat menggunakannya sebagai pohon pelindung untuk perkebunan Anda. Berbeda dengan pohon gamal, gunakan stek dengan diameter 10 cm untuk dadap. Beberapa tanaman pelindung telah digunakan di perkebunan vanili selama bertahun-tahun. Saya merekomendasikan menggunakan gamal karena merupakan pohon legum yang tersedia secara luas. Namun, Anda mungkin memiliki pertimbangan lain yang akan mengarahkan Anda untuk menggunakan salah satu pohon pelindung yang disebutkan dalam video ini. Jika menurut Anda video ini bermanfaat Anda, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu di perkebunan Anda atau di video selanjutnya. Terima kasih.